Tapi kambing tuh kan jarang mandi ya. Apa karena itu diperengus? Kalau dulu waktu kecil tuh gue sering tanya, kenapa kambing bau? Karena keteknya 4. Iya juga ya. Kenapa babi nunduk? Karena malu ibunya babi. Iya. Tadi gue lagi mikir, tau gak lo? Mikir apaan? Ini kan mau diperah, susunya gimana coy? Susu apa tuh? Ya emang lagi di ini ya, lagi jadi program, presiden kita. Calon. Bakal jadi. Iya. Sudah pasti Pelantikan. jadi sih, tinggal dilantik. Iya, sih dia namanya apa ya? Pra Presiden. Pra-pro. Jadi gitu, untuk program apa kemarin? susu ikan. Iya, itu di programnya. Oh, makan siang gratis. Iya, bukan diganti coy. Dikurangin biaya. Bukan. Iya, Programnya gizi. diganti anjay. Oh, program diganti. Program makan bergizi. Oh, Bukan makan siang gratis. Berarti udah nggak gratis lagi. Iya bayar jadi. Makan bergizi tapi bayar. Tapi ini dia siapa nih? Saya loh. Pede banget. Harus dibully dulu. Biar panas ya. Silakan bang, bikin kopi dulu. Silakan kenalan dulu. Iya, dari mana, nama siapa? Nama siapa dari mana? Nama RT siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama panjang saya Saiful Ali Umar. Pedang. Pedang Allah ya. Ya. Ali Umar. Nama panggilan saya Alfi. Nggak nyambung. Iya. Tanya Saifullah. bapaknya. Ya nggak nyambung ya kan? Saifullah apa? Saiful Ali Umar. Panggilannya Alpi. Iya, nggak nyambung ya, orang Umar gitu ya kan. Ali, Ipul. Al. Ya, enggak, dia kalau dipanggil Ipul takut ini kali kayak bang. Nyeredeng. Cowok tapi. Nggak ada batasan. DC. Sibukan apa, Bang? Ya, saya usaha. Usahawan. Pas nih, usaha catering kita. Yes. catering. Mantap. Iya. Dia mau pesen catering teman-teman. Enggak dulu. Di bawah ini. Cateringnya bergizi enggak? Oh. Protein enggak? Hitung biayanya. Iya. Baik lagi semua ke duit saya. Iya. Memang Gitu sekarang ya. ini. Sekarang apa-apa tuh harus dengan duit ya. Ukurannya. Ukuran. Mau sehat, mau bergizi, mau bernutrisi tinggi, Duitnya harus banyak. Duitnya harus banyak. Iya. Tapi kalau menurut gue duit itu nggak jadi jaminan orang itu akan bertahan lama. Masa bertahan lama hidup, Iya, karena banyak artis-artis yang banyak duit cepat meninggal. Iya kan, glamor dan sebagainya, banyak duit akhirnya dia stres, bunuh Iya. diri dan sebagainya. Ya, maka standar kebahagiaannya kan. Iya. Bahagia duit. Tapi kalau lu pernah dengar sih kata-kata yang memang segala sesuatu segala sesuatu tidak Pada tempatnya. bukan Buang sampah lah. segala sesuatu tidak dianuin dengan duit, tapi segala sesuatu butuh duit. Pernah nggak sih lu bahasa kayak gitu? Anuinnya itu. Gue lupa ya itu apa. Banyak makna itu. Artinya tuh anuin tuh. Segala sesuatu memang tidak apa gitu ya kan, tidak apa duit gitu. Oh, Tapi memang- segala sesuatu perlu duit. Iya. Gitu. Iya Itu itu. bahasa yang kalau gue bilang teledik. Karena emang ya, kondisi sekarang pasti apa-apa perlu duit. Iya, itu Kita dia. aja sebagai rakyat diduitin kan gitu. Iya. Suruh bayar, apa be suruh bayar. Jadi ngomongin apa ini kita nih? Ngomongin itu aja yang tadi tuh yang lagi Oh, polemik, susu ikan. Itu tadi yang lagi gue bilang, gue lagi mikirin nih, ikan lagi diper susu gimana ya? Susu ikan. Iya, tadi pagi gue pikir juga gitu. Ah. Maksudnya, kok judulnya susu ikan, gue bilang gitu kan. Terus akhirnya gue nyari tahu susu ikan. Ikan diperah. Gimana caranya gitu? Alatnya kayak gimana gitu? Iya. Kan? Apa diperas gini kan? Keluar susunya. Ini yang gue bingung tetenya di mana? Kan kalau sapi ada Iya, tempat, bener. ya kan dia ini Iya. maaf nih ya kan. Tapi emang iya tempat keluar susu itu kan namanya Payudara. iya. Payudara di mana ikan? Ini gue jadi mikir apa kayak SpongeBob aja tuh ikan cewek ada apa? Pakai begini. daleman. Iya, ngemplay doang begini coy terus di gambarnya. Ya, memang agak rumit juga sih memperhatikan. Memang begini kalau hidup di Bikini Bottom ya. Udah bukan konoha lagi nih, udah main ikan nih sekarang. Susu ikan. Dunia air. Iya, sama dunia air kita. Aduh, Bikini Bottom.
Gimana Bang Alfi menurut lu Bang? Iya. Program pemerintah ini. Dari berita yang saya baca, Jangan saya, apa tuh? gue. Oh gue ya, maaf. Saya terlalu bapak-bapak. Ya menurut berita yang gua baca, katanya apa kan sebenarnya susu itu dari mamalia lah. Ya, Sedangkan benar. ikan itu kan bertelur ya kan? Iya. Nggak mungkin yang bertelur itu bisa keluar susu kan? Iya, benar. Nah ternyata itu dari lendirnya. Oh, lendir ikan. Iya, diekstraksi. Lendir Jadi- ikannya itu. Iya, lendir ikannya Jadi itu. ikannya dikorek nih, ikan diambil dikorek lendir gitu. Apa gimana sih? Enggak, Masih Tidak bener ambil deh. lendirnya aja itu katanya mendekati mirip susu katanya protein Oh, segala berarti macam. bukan susu. Iya, bukan artinya bukan susu benar-benar kayak susu yang di mamalia kayak sapi Ah. gitu bukan. Nah, itu juga ikannya katanya kebanyakan tuh di Amazon. Itu ikan ikan Daskus apa tuh yang gepeng itu tuh? Tuh nggak? Ya Nggak. itu dari ikan itu katanya. Dari Amazon gitu katanya. Ikan itu. Ikan Damaskus deh. Ikan Damaskus. Iya, katanya diambil lendirnya aja. Oh. Nah, itu dijadikan jadi diekstrak menjadi susu. susu. katanya gitu. Iya. Oh, mungkin mirip-mirip kayak ini kali ya, kayak kedelai gitu ya. Kan ada susu kedelai tuh. Iya. Ya kan? Itu Iya kan bisa susu jadi. juga kan, kedelai nggak mengeluarkan susu, dia bukan mamalia. Iya. Iya juga sih. Tapi ya konteksnya beda. Ini kan mengalihkan hewan kepada hewan laut, hewan darat dengan hewan laut sebenarnya. Iya, mamalia. Mamalia, iya. Gitu. Dan ternyata Sebenarnya itu bukan mamalia juga yang gue baca juga itu tadi. Iya, benar. Ternyata ya ikan tenggiri itu bukan mamalia. Bukan, memang bukan mamalia. Mamalia. Enggak, memang yang setahu gue nih hewan penghasil susu itu bukan Lumba-lumba. mamalia doang gitu ya kan. Dia bisa Mama Danu. Oh iya benar. ya. Mama suka. Mama suka bumbu dong. Oh. Iya iya. Enggak, maksudnya tadi yang lu bilang apa? Jadinya pakai ikan tenggiri gitu. Apa Iya. gimana sih? Ikan tenggiri setahu gue buat somai aja ya. Ada juga ikan itu tuh, ikan apa namanya? Yang buat minyak ikan tuh. Oh, ikan cod. Ikan cot. Iya. Tulisannya cod, baca ikan kot. Ikan kot. Iya, Iya. tulisannya ikan cod ya. Itu emang katanya nutrisinya bagus, apa proteinnya tinggi gitu. Enggak, tapi memang bener gitu. Maksudnya ikannya diambil terus Iya makasih mas. Iya, bahasanya tuh diekstrak, Bang. Dan Makasih, ternyata Jam. juga dalam ilmu itu juga bukan hanya ikan, bahkan ada kecoa pun bisa menghasilkan susu katanya. Kecoa, laba-laba. Kata siapa nih katanya? Kata penelitian. Gitu. Jadi benar-benar ngambil ekstraknya itu. oh dokter ada dokter Iya. yang meneliti Dari gitu ilmuwan, atau iya. ilmuwan gitu ya. Ya, cuman entah kenapa ke ikan gitu kan permasalahannya itu adalah biayanya gitu kan. Ini kan kalau nggak salah dibutuhin buat berapa juta, 8 juta ya. Ya kan buat tiap hari. Iya. Ya kan. Sedangkan ikan itu dari ikan kan berarti butuh biaya lebih besar lah, gitu Karena kan. harus diekstrak. Diekstrak ya, segala atau macam segala ya kan macam. dibanding susu segar. Nah, itu jadi pertanyaannya itu. Kenapa harus ke Kalau ikan? menurut lu dengan perubahan program yang tadinya susu sapi yang sudah jelas gitu ya bentuknya, rasanya, protein dan sebagainya kan artinya kandungannya lah. Iya. Kandungannya itu jelas gitu. Nah, terus diganti dengan susu ikan yang belum beredar di pasar umum. Nah, menurut Iya, lu makanya. gimana tuh dengan perubahan itu? Ya luar biasa aneh sih menurut saya. Menurut gue Luar biasa apa? luar biasa aneh. Enggak dengar Kenapa nggak susu kambing? Susu kucing kucing ada susunya tuh. Iya, bener juga sih bener. Nggak, gue bingung susu beruang. Kenapa gambar iklannya naga? Oh, gua nggak ikut-ikutan ya. Enggak, kalau dengar kata-kata juga aneh ya kan, lucu susu ikan anjir. Gua masih pikiran tuh, ikan lagi Susu diproses-prosesnya gini. Kan kecil deh ya. Berarti emang secara proses itu ikan kod atau ikan tenggiri itu dia diambil durinya gitu kan, kemudian di giling lah dagingnya gitu, kemudian dicampur dengan kandungan sesuatu sehingga protein atau kandungan itu hampir sama setara dengan susu sapi. Hampir sama, berarti nggak setara. Iya. Masih di bawah. Dan itu pun kata dokter gizi yang tadi gua lihat di TV itu. Keren lu tanya. Enggak, gua nggak sempet nanya, tapi gua nonton di TV gitu kan. Karena memang secara protein lebih jelas susu sapi sebenarnya. Iya. Gitu. Cuman memang ini perlu penelitian lebih
lanjut untuk si susu ikan ini setara atau hampir sama lah ya, Iya. kandungannya sama susu. Artinya harus ada proses lagi. Ini belum Iya, matang sebenarnya ya kan. gitu. Karena juga belum beredar di Pasaran. umum, Iya, iya. setahu gua kan kalau ikan itu biasanya minyak ikan. minyak ya ikan. kan. Itu udah tadi- cukup kan minyaknya? Iya, cuma kan rasanya nggak enak gitu amis. Nah yang gue pikirin nih susu ikan, tapi bau amis apa enggak dia? Enggak, Gitu. Hah? enggak bau. Tadi yang gue bilang karena dibentuk secara ekstrak sehingga dia punya bukan konsentrat tapi Konsensus, konsenber. konsisten. Apa? Iya, jadi dengan ada kandungan itu rasanya itu jadi tidak bau amis. Jadi ada kandungan apa gitu yang Oh. Ada prosesnya. dicampur Oh, jadi dicampur itu ya iya, tadi yang bikin diekstrak, dia nggak bau kemudian amis. rasanya itu jadi konsistennya itu jadi tidak bau amis gitu. Ya agak aneh juga sih ya. Nah, terus di TV tadi gue lihat juga diminum. Jadi memang ada review gitu. Di si presenter ini buka susu Ikan itu. dari Oh udah ada udah bentuknya. ada dibeli di online. Oh. Ada tuh di online gitu. Memang harganya lebih murah Oh. dibanding susu sapi gitu. Dibuka terus dicobain rasanya. Memang rasanya hampir sama seperti creamy. Jadi cream, Oh, iya, susu iya, cream. iya, iya. Rasanya kayak gitu. Cuman kayak ada minyak-minyak gitu. Ya Iya, wajar ikan, namanya iya, ikan iya, kan iya, gitu iya. dari lemak dan Dari lendir ya, Iya. lemak ada ikannya. Iya, lemak. Enaknya terbalik Ya gua gitu maksudnya gitu. Nah, menurut lu gimana, Bang? Enggak, dengan- ini kan kalau menurut menurut gua ya kan. Bapak-bapak banget. Menurut gua, kalau main murah-murahan nih ya, ada yang lebih murah pada itu, Bang. Apa tuh? Hah? Apa tuh? 2 permen kita Ah, iya, setara dengan apa itu aja ya kan. Lebih murah itu. Udah, itu solusi kalau mau. Anjay 2.000 coy. Udah kan. Lollipop GoPay apa 1.000 ya? Lollipop ya kita top paling mahal 1.000 lah. Iya, ada rasa strawberry gitu. Iya, iya. Enak lagi ya kan. Iya. Terus dua permen itu setara dengan 1 susu. Kenapa nggak itu aja sekalian? Lama-lama itu kayaknya nanti. Tapi itu Lu bakal jangan ngomong begitu ntar dipakai coy. Jadi plagiat juga. program baru nih. Atau dikasih permen semuanya. Aduh. Ada juga biasa, luar biasa. kita jadi ngomongin brand kan kayak gitu ya kan. Kayak dulu kan zamannya kita SD tuh ada Superman, itu juga susu tuh. Susuku kan gitu. Oh iya tahu gue Yang yang bubuk ya. Iya, Iya, itu iya, kan iya, iya. udah kita rasain gimana kandungan Kalau nggak yang susunya. ada yang rokok-rokokan Ada tuh ya? rokok-rokokan. Rokok-rokokan. Tapi ini lucu juga sih. 2 permen jadi Iya. takar 1 gelas susu. Setara dengan 1 gelas susu. Jadi dia pakainya begitu, ada nasi, sayur, lauk, ya kan sama permen. Abis itu dokter gigi rame. Nanti permen taruh di gelas ya. Di situ. Iya, ada air panas ya di plastik. Iya, Kayak kopi. Abisnya aneh kenapa harus menurunkan itu? Apakah karena biayanya kurang apa Ya, gimana Ya, gitu balik kan? lagi sih kalau menurut gua pribadi ya mungkin karena efisiensi ya gitu ya. Karena kan yang tadinya kita tahu ya budgetnya kan 15.000 katanya kan. Ya, Terus itu dia diturunin jadi separuh 7,5 ya kan. Luar biasa. Dengan mengeluarkan berbagai macam meme dan parodi-parodi ya kan. Gimik-gimik lah. Iya, yang tadinya 1 nasi jadi separuh gitu ya Iya. kan. Nah, akhirnya dengan mungkin mereka menyesuaikan dengan dana segitu dapat yang kira-kira bisa maksimal dalam segi ini ya, dalam segi porsi ya. Iya. Tapi segi gizinya kan juga ya ibaratnya kalaupun tadi kita contoh misalnya ke susu hampir setara susu sapi gitu. Berarti kan gizinya di bawah susu sapi dong. Iya. Ya kan seperti Betul. itu gitu ya kan. Ya makanya balik lagi ini dari efek efisiensi dana menurut gua. Itu sih kali mah. Dan luar biasa juga tuh masalah itu Bang kalau menurut saya. Kan saya kan pemerhati catering ya. Oh iya nih. Benar nih dari segi dia nih. Iya. Dia soalnya banyak melakukan efisiensi Iya. dan manuver-manuver Iya. ya kan. Dengan Jadi budget sekian masih bisa. Berarti gitu ya dia kan. menggambarkan meraup keuntungan kan gitu ya. Ya pasti kalau dia Iya. makan jualan. Iya. Keuntungan. Iya, masalahnya ini jualan bukan. Ya itu makanya vendornya jualan. Karena dia pasti ngasih ke vendor. Nggak mungkin ada presiden kita yang masak. Ibu presiden ya. Iya, gimana Bang pandangan lu terhadap sosok seorang yang pelaku catering gitu loh. Iya. Dalam pandangan lu gimana Bang? Dalam harga segitu ya
7.500. 15.000 aja tuh setengah mati ibaratnya tuh ngepres yang auzubillah min dzalik. Auzubillah min dzalik. Dan kita auzubillah min dzalik itu setaranya dengan apa? Masuk neraka. Iya kan? Kita masuk neraka, auzubillah min dzalik. Ya kan? Setaranya udah segitu, coy. Udah kayaknya udah nggak mau banget. Iya. Gimana gitu? Tambah lagi 7.500. Antum aja lu. Ya lu. Kalau warteg aja 7.500 dapat apa? Iya, dapat nasi sama kuah. Nasi goceng setahu gua. Iya. Iya, nasi goceng 2.000 kuah. Iya. Teh manis gratis. Teh manis ya. Apalagi saya lihat gua lihat itu harus ada lauk ya kan? Sayur, buah, nasi gitu kan. Harus ada itu kan? Susu susu katanya kan, susu ikan gitu kan. Nah, itu apakah bisa 7.500 itu? Kayaknya sangat tidak mungkin gitu kan untuk biaya segitu. Iya, kenapa harus ini menurut lu ya sebagai pengusaha catering nih ya. Iya. Dan Iya, ternyata pas saya lihat berita tadi ternyata Gubernur Jakarta udah melakukan itu percontohan gitu kan ya. Dan saya lihat berita harganya tuh 25.000 rata-rata. Buat sekolah itu satu orang gitu kan. Nah, itu kan percontohan 25.000. Paling rendah nggak salah 15.000 gitu kan. Nah, ini 7.500. Siapa yang sanggup berarti yang di Jakarta aja segitu? Ini kan berarti program seluruh Indonesia ya? Yep. Nah, itu dia. Apakah setiap itu sama harganya? Kan nggak mungkin, beda-beda. Enggak, gitu kan? beda. Mungkin kalau di pelosok-pelosok masih dapat kali ya 7,5. Karena setahu gue di Jogja itu jadi gue pernah nonton konten 10.000 itu bisa makan 3 kali, coy. Itu beda kondisinya. Iya, makan dalam segi gizi gua nggak bilang ya. Iya. Tapi makan bisa 3 kali gitu ya kan. Artinya apa ya, itu tadi kondisi di setiap daerah berbeda-beda. Beda-beda. Ya, Ya, nggak benar. semua sama. Yep. 10.000 di Jakarta. Kenapa bisa beda gitu ya? Di Jakarta mahal, Iya. apa-apa mahal bahasanya gitu lah ya. Di Jogja murah. Di tempat gue nih di Tegal tuh itu murah. Murah juga. Sama gitu. Cuma memang kondisi kehidupannya di sana memang begitu minim ya, gaya hidupnya gitu maksudnya. Makanya apa-apa tuh masih murah gitu. Kalau Jogja mungkin wajar karena daerah istimewa. Iya. Mungkin. Wajar murah gitu. Mungkin. Ya itu kalau nanti lu bilang ini kenapa bisa beda-beda, ya kita nanti bahas di segmen yang lain lah. Oh, Itu gitu. masalah. Ya, sekarang kalau Atau teman-teman bisa nyari sendiri lah ya. Iya, suruh cari sendiri aja. Kan. Nah, beda-beda. Cuma itu tadi yang harus kita tekankan di sini. Dari seorang pengusaha catering sendiri itu kalau bilang 7,5 tuh udah naujubillah min dzalik ya. 15.000 itu udah naujubillah min dzalik gitu ya kan. Iya, untuk cari untungnya ya. Iya. Itu yang sekelas Ayam, sayur, ibaratnya buah, dan macam-macam. catering ya masih menengah ke bawah lah ya bisa dibilang ya kan. Apalagi yang sekelas-kelas negara ini ya kan. Sekelas-kelas memang yang punya hajat hidup orang banyak gitu ya kan. Dengan harga 15.000 aja susah. Lagi 7.500 dapat apa? Tapi kalau menurut lu mungkin gak sih kayak ini awal ya kan program untuk ini ya apa namanya biasa pencalonan kampanye gitu kan ya, bisa jadi kan dia menggunakan asal jeplak-jeplak aja gitu Iya, ya kelihatan. tanpa ada perhitungan data dan sebagainya gitu. Ya mungkin benar-benar. Ya kan? Akhirnya setelah udah terpilih dan akan ada kelanjutan, akhirnya ada revisi lagi tuh terkait dengan biaya yang dijanjikan itu. Kan lucu juga ya. Nanti lama-lama 3.000 kali ya. Ya enggak juga, tapi kalau bisa terrealisasi itu lebih bagus gitu. Jangan cuma janji kosong gitu. Iya. Soalnya udah banyak revisi nih, makin lama makin turun kualitasnya kan. Nah, nggak tahu nih bisa berjalan apa enggak nanti ke depan. Daripada pusing mikirin kita ngopi dulu. Aneh juga kalau Mendingan ngopi daripada minum susu ikan. Kalau menurut Cibet Ntar gitu. ada kopi ikan lagi. Kopi luwak lebih enak. Gua nggak mau minum kopi luwak aja. Makan tai kita. Walaupun ibaratnya kata dicuci, dibersihin gitu ya. Nggak mau gua. Tetap gitu ya. Iya. Tetap baik lo dari lop. Dubur. Jadi begitu ya, memang agak-agak ini ya, agak-agak aneh. Tapi kalau memang kita balik ke tadi yang lo bilang kampanye segala macam, ya bisa jadi aja ya kan. Karena kalau kita berkaca dari yang sebelum-sebelumnya, banyak janji-janji kampanye yang terbengkalai gitu ya kan. Tapi memang ini karena mungkin masih di awal-awal ya kan. Jadi masih ibaratnya masih mencoba untuk program unggulan ini bagaimana bisa terjadi atau terrealisir gitu ya kan. Tapi nanti berjalannya waktu ya kan biasa ngeles mulu ya kan. Ini masih kita ini kan, masih kita itu kan, masih kita anukan, masih kita apakan gitu ya kan.
5 tahun selesai. Nggak dilanjut. Nggak jadi. Sekalinya lanjut periode sama aja begitu. Iya. Ada program makan gratisnya untuk pejabat. Ya. Yang bayarin rakyat. Selamat Anda kena prank. aduh. Ya, cuman kita tunggu aja lah ya bagaimana nanti Ya. tindak lanjutnya ya. Ya memang kita tunggu-tunggu sih waktu itu ya, waktu kita pelantikan dan menjabat, diberikan amanah gitu kan. Mudah-mudahan bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya gitu kan. Karena memang amanah itu akan dipertanggungjawabkan kan Ya, nantinya betul, gitu. betul. Jadi bukan hanya di dunia ya, Iya. tapi di akhirat. Memang kalau orang-orang itu sadar, apalagi kan disumpahnya pakai Al-Quran. Walaupun kadang-kadang gue bingung juga tuh, itu orang kuat banget megang Al-Quran satu tangan sih. Iya. Kagak berat apa ya? Iya kan karena buat disumpah. Coba disuruh baca. Berat banget dia. Pasti ya gak? Saja lu orang. Gimana Bang kalau lu dengan kondisi negara ini Dengan apa susu ikan. Ya luar biasa ini sih. Nggak jelas kalau menurut saya. Mau kemana ini arahnya gitu. Oh. Ya kan? Omongin ini tiba-tiba berubah ini, tiba-tiba berubah ini gitu kan. Akhirnya apa? Nggak jadi. Akhirnya ya udah ditipu lagi kita. Tapi ditipu enggak lagi lah, lu kita. salah. Kalau omongan ini berubah ini, dia nggak berubah. Iya, sama Omongan aja. ini berubah itu, ya kan. Oh, itu Bicaraan jadi ini anu. berubah jadi itu, ya kan. Kalau ini ke ini ya sama aja dia, INI doang ya. Pada mentok anu ya. Iya, enggak tahu. Iya gambaran lu sama aja ya gitu. Iya, karena kita udah bosen kayaknya beginin terus gitu. Oh. Program kemarin juga kan dengan kartu sakti, apakah berfungsi? Kartu sakti yang apa nih? Banyak tuh. Banyak. Lu kebagian apa? Ada kartu prakerja Kebagian termasuk. Kebagian apa ya? Kebagian ngeliatin doang. Ya, enggak kedapatan kartu. Enggak ada. Main nama gue sini ntar gue kasih kartu remi. Kartu Ini kartu sehat, kartu cerdas gitu-gitu ya. Kartu apa sih? Kartu Indonesia Pintar. Indonesia Iya. Pintar. Ya. Katakan semua dapat tuh macam-macam gitu kan. Nyata enggak ya? Enggak. Bahkan yang dapat katanya orang tertentu yang orang kaya juga yang dapat. Nah, itu ya. Termasuk ini mungkin ya jadi salah satu Problem ya? Ya, sorotan juga nih buat pemerintah nih ya kan. Jangan-jangan itu tadi ya kan. Jangan-jangan nih program makan siang gratis atau program makan bergizi ini untuk anak-anak pejabat itu tadi ya kan. Salah sasaran ya. Oh, Kan RT iya. juga pejabat, coy. Oh iya. Ya kan, RW juga pejabat, ya kan. Dia pendistribusiannya kurang tepat. Pasti. Ya, ini tidak kena kita menyeluruh. bahas dulu nih, podcast Iya, sebelumnya nih. iya, tidak Kayak menyeluruh. bansos segala macem nih ya kan. Apalagi ini setiap hari kan. Ya. Setiap hari ya? Iya, setiap hari. Setiap Kata, hari. dengan jumlah harus bisa mencukupi 8 juta ya, kalau nggak salah 8 juta gitu setiap hari. Apakah bisa dengan segitu? Apakah bisa rutin tiap hari begitu? Tapi buat anak sekolah doang katanya ya. Iya, Iya. tapi kan anak sekolah minggu libur, masa dia dianterin ke rumahnya apa gimana? Tapi bisa aja sih kalau memang dia jadi susu ikan ya, ikan cod itu ya kan. Karena kan dia cod, cash on delivery ya kan. Jadi dia COD diantar ya? ke rumah-rumah. Tapi itu bakal punah ya sih kan ya? Kira-kira ya. Itu dipakai terus ya. Kalau Iya, susu iya. kan sapi bisa Oh, berulang iya, kan. reproduksi ulang. Iya, Daur reproduksi. ulang. Lo kata sapi sampah apa? Iya, makan daun keluar apa? Kan didaur. Susu. Iya kan. Ya gitulah artinya gitu ya, reproduksi baru gitu ikan ikan lagi susu dari sapi gitu kan. Cuman kalau ikan ya ini bakal punah gak sih sebenarnya Iya, kita karena kan dia fisiknya yang dipakai Iya, ya kan, ikannya itu bumbunya, sendiri. Iya. Ya walau mungkin nanti bakal ada penangkarannya, apa namanya? Peternaknya. Tapi lebih setuju sih gua ke susu kedelai sih. Tapi ya balik lagi kedelai juga mahal sih. Kedelai juga bukan susu. Iya kan? Iya. Banyak petani yang teriak juga gak sih? Iya. Benar-benar. Iya kan? Sedih. Iya susah juga sih hidup di Indonesia. Iya. Harga Tapi mah nggak di Indonesia karena susah. Susah banget. Namanya juga hidup di Indonesia ya kan. Kalau nggak susah ya susah banget. Dan ini jadi pertanyaan pribadi juga, kenapa harus ke makan gitu kan? Maksudnya Banyak program-program lain sebenarnya. iya, maksudnya kayak misalnya banyak guru kita yang gajinya luar biasa Iya. minim gitu kan. Tidak termanusiakan ya. Iya, bahkan ya begitu. Kenapa nggak segi pendidikannya yang katanya agama sudah mulai miring gitu kan, udah mulai digeser-geser gitu kan, kurikulum dan macam-macam. Kenapa nggak itu? Ya kan? Padahal di lingkungan kita sekarang banyak yang kasus kemarin tuh, contoh kecil nih yang terjadi anak SMP pembunuhan dan macam-macam. Anak Ya SMP. kan? Membunuh apa namanya temannya gitu kan, teman ceweknya.
Oh, Sudah anak macam-macam. SD. Iya, anak SD itu ya. Iya, yang Oh, SD. dibunuh anak SMP. Oh iya. Iya itu. Itu, ya yang kan? kemarin perkosaan tuh kalau nggak Oh, salah. yang 4 Iya. orang ya. Iya. Kenapa nggak fokus ke pendidikan anak-anak, pemahaman anak-anak, anak bangsa kita Ya, gitu. gimana mau fokus orang anak didik anak pelajar dikasih kontrasepsi juga segala macam. Wah, luar biasa banget ya. Iya makanya benar itu tadi kalau kata Bang Alpi kan, kalau kata dia ini nggak jelas arahnya mau kemana sih Iya, sebenarnya. saya bilang ini ke ini ke ini ke ini ya. Ini Ternyata gini, itu ya. berarti emang sama aja nggak bakal ada perubahan. Itu gitu. maksud aneh ya kan? Oh. Itu pengen nanya pakai itu. Ini gini. Jadi percuma aja ya gonta-ganti ya jadinya. Kan. Berarti harus ada yang kita pikirin lagi tuh lebih mendalam lagi tuh. Ya, ini udah sering kita bahas lah di podcast sebelumnya. Dan memang perubahan itu kemana arahnya gitu ya. Dan memang perubahan yang benar itu arahnya harus gimana. Gitu. Iya. Oh. Itu yang ya udah. Kita udah paham lah. Mungkin teman-teman juga udah mulai sedikit tersepil ya. Kan? Iya. Dengan perubahan-perubahan yang benar-benar hakiki. Tapi kita ada rencana beli susu ikan gitu. Gua kayaknya mau pengen nyobain gua Iya, gitu boleh, ya kan. nyobain ya. Ada amis apa enggak gitu. Iya. Oh, iya. Kan enggak apa nanti teman-teman kalau udah ada yang nyoba boleh Iya. di komen. Iya, spill review rasanya gimana ya sih kan. rasanya gitu. Iya. Bau amis apa enggak? Karena setahu Iya. gua minyak ikan itu agak-agak bau amis, coy. Iya namanya minyak ikan udah pasti amis. Itu dia gitu Iya. ya kan. Masa Yang perengus mah kambing. ah? Yang perengus mah kambing. Kalau ikan amis. Iya. Tapi kambing tuh kan jarang mandi ya. Apa karena itu diperengus? Kalau dulu waktu kecil tuh gue sering tanya, kenapa kambing bau? Ya, karena keteknya 4. Iya juga ya. Kenapa babi nunduk? Karena malu ibunya babi. Ada aja pertanyaan kayak gitu. Ya, itu tadi ya susu ikan ya. Tinggal kita tunggu aja bagaimana realisasinya. Jangan sampai jadi bakso ikan. Iya artinya ya mudah-mudahan ya itu kan dari salah satu dari program atau janji kan sebenarnya janji. Ya kalau memang terrealisasi bagus walaupun minim gitu. Yang nggak bagus kan nggak sama sekali. Yap, benar. Paling nggak ada Janji-janji poin itu. plus lah ya. Iya. Poin plusnya adalah apa? Mereka masih mengikhtiarkan Iya. untuk bagaimana merealisasikan. Iya, ini walaupun rakyat terus menderita kan gitu. semua. Iya. Dia nggak mikirin. Iya. Yang penting program gua terlaksana gitu. Iya. Iya benar. Bahkan banyak beberapa kasus orang mati nggak punya duit. Kayak terakhir tuh gua lihat itu di Medan, bapak-bapak ojol mati lagi ngantri makanan. Lagi ngantri. Ngantri makanan gratis. Gua nggak tahu ya apa Oh jenis berkah. ngantri. Iya. Oh Ngantri makanan mati. di tempat. Ya gua nggak tahu sempat dibawa ke rumah sakit apa enggak. Oh. Cuman kan ujungnya mati dia kelaparan. Gitu ya. Artinya Banyak sih. ya banyak yang kasus-kasus kayak gitu akhirnya luput dari pemerintahan gitu ya kan. Karena mereka apa? Ya gua nggak tahu ya ini ada di program mereka apa enggak. Tapi toh pun itu kalau menurut gua ini nggak ada di program mereka. Tapi harusnya kalau dia beranjak kepada amanat undang-undang dasar gitu ya kan, rakyat miskin dan rakyat terlantar dan orang miskin itu dipelihara oleh negara. Gitu ya kan. Nah ini harusnya negara bertanggung jawab. Oh gitu ya. Ya kan. Apalagi kan Berarti menjamin. banyak kasus juga tuh yang meninggal di rumah sampai jadi tengkorak. Atau Ya. nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu Iya, benar ya kan? sakit, Itu pengaruh kenapa tua, ya makan kan? sendiri, Ya. kelaparan, sampai tengkorak nih samping ini piring kosong sama minuman botol itu. Ngenes banget ngeliatnya dah. Miris banget ya. Sedih banget. Ya, itu Bayang kan nggak sih kalau kita di posisi itu sebenarnya? Iya. posisi presidennya. Enggak Oh, posisi dianya. di mana orang-orang itu merasakan kelaparan. Ya, Iya. kita Ya, yang ada di pejabat memikirkan posisi itu maksudnya Oh, iya, itu di dia. posisi itu. Kira-kira mereka ada pikiran ke sana nggak sih? sana. Ada, cuma sebentar doang. Iya. 5 menit. Depan Udah habis itu udah. Ayo kita. depan kamera doang gitu. Iya iya. Apa? Emang miris sih, miris. Luar biasa, bukan biasa udah luar biasa di luar nalar lah. Iya. iya. Nah, akhirnya baliknya ke itu tadi ya kan kalau menurut gua ke apa yang lu bilang tuh On. Amanah ini kan nggak cuma dipertanggungjawabkan di dunia. Iya. Nah, kan, dia pasti ditanya di akhirat. Iya. Mudah-mudahan ya para bapak-bapak pejabat ya udah siapin jawabannya buat dia. Karena yang nanya serem. Terjawabnya anu. Digedeg. Jebret. Udah kagak ada ampun ya kan. Udah. Ya memang ya, gitulah. Next. Ya akhirnya banyak juga ya mungkin program-program banyak hal yang nggak terrealisasi ya. Akhirnya banyak berdampak kepada psikis ya atau psikologis ya rakyat
sebagian lah ya, nggak Sebagian semua. rakyat. Iya, sebagian itu yang artinya dia betul-betul berefek kepada ya kayak tadi tuh kemiskinan, kurangnya dia udah pengurusan ngarep-ngarep dari- ya. iya, pengurusan dari makanan negara, ya. pemerintah dan sebagainya gitu. Akhirnya timbul kejadian-kejadian yang memilukan dan miris gitu loh. Maksudnya ya kayak pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya, kemudian kriminal gitu kan. Ya kan itu juga berdampak kan Iya. sebenarnya. Iya. Efek Sistematis itu. Iya, kalau menurut lu ekonomi gimana, juga Bang? ya. Iyalah, gimana orang nggak berbuat kriminal dan macam-macam gitu kan, dari segi pendidikannya udah kurang, terus dibikin lapar, Iya. ya kan? Bikin lapar. Iya, benar-benar. Dibikin lapar, dibikin kurang, Hah? pendidikan agama Nggak ada. dijauhin, iya mau nggak ada gitu kan. Terus gimana orang nggak kriminal tinggi gitu kan? Bahkan sampai tadi dibilang anak SD lagi kan sampai jadi pelaku kejahatan gitu kan. Oh, Kalau iya, begitu benar-benar bangsa kita ini kayak terancam Punah. Hancur. terancam hancur, iya benar-benar Hancur. luar biasa, bahkan gitu benar-benar luar biasa hancur gitu kan. Kita miris ngelihatnya yang selaku yang lebih tua gitu, yang kita berpaham gitu kan, miris bang ngeliat keadaan sekarang ini. Ya, Sedih. benar-benar banyak kriminal. Iya, ada sebabnya kita kadang-kadang nggak bisa nyalain gitu ya, kenapa dia bisa kriminal, kan ada sebabnya juga. Gitu karena kelaparan, bahkan nanti bapak nggak sedikit ya kasus bapak-bapak ke Indomaret nyuri Nolong susu gitu ya. Oh, gitu iya, kan iya, ya. nyuri-nyuri, Ya kan iya. mau gimana dong, anaknya nangis di rumah. Iya. Ya kan, anaknya bayi nangis masih mau dibiarin mati gitu kan, ya mau nyuri gitu kan, mau gimana lagi, nggak ada yang Iya. peduli gitu, negara nggak Emang peduli. kita dipaksa untuk miskin. Iya, emang sengaja dibuat seperti itu gitu kan. Ini luar biasa banget, gimana nih pertanggung jawab mereka kan di akhirat nanti gitu. Iya bang, sedih banget gue jadi kalau denger lu ngomong. Tapi emang iya kita harus diisi dengan kondisi itu, sedih. Sehingga kita bisa ngerasa di posisi itu gitu. Dia emang kita posisinya di rakyat yang ini jelata lah ya. Iya. Kayak minyak kita ya, minyak jelata. Bukan minyak ikan ya. Yang habis pakai, Bekas dong ya. Iya, Oli. bekas. Nggak layak lah jatuh. Kalau dijual cuma cenggo, seliter. Jadi itu, ya. Kalau tadi tuh kita ngomong-ngomong kasus kriminal, ya memang ada yang lagi ini juga nih, lagi anget juga nih. Bapak bakar anaknya. Di Udah banyak sih ya. iya sih. Kalau cuman- mukul sih kayak mukul-mukul kayak kemarin juga ada tuh gue liat diseret-seret anaknya. Anaknya perempuan, udah minta ampun diseret-seret dibukulin gitu loh. Apalagi ini dibakar. Iya. makanya, dan gua sebelumnya juga ada pernah sempat gua baca. Jadi anaknya itu mau pakai kerudung nggak boleh sama bapaknya. Iya. Dilarang. Semua pakai kerudung nggak boleh katanya. Nggak bisa kamu pakai kerudung katanya. Kamu cowok katanya. Salah nyimak. Salah minyak. Kamu udah mau pakai kerudung, ya, papa marah-marah lah ya. Bener lah kalau itu. Nggak, kalau ini memang dia dibakar itu karena kalau gue lihat ada sisi ini juga ya, sisi benernya gitu. Cuman baik lagi ke Bener dibakar. Lu mau jadi anak dibakar. bukan. Jadi Oh. apa yang melatar belakangi bapak ini membakar anaknya? Oh, Gitu ya iya. kan. Berarti kan ada sebab. Yap. Ya, nah, jadi kalau yang gue baca di berita itu si anak ini pergi tanpa izin ke orang tua dan perginya main Oh, jauh iya, katanya. iya, Gitu iya, ya iya, kan. iya. Ya, entah main entah apa gitu sama temen-temennya katanya kan. Ya gue juga nggak tahu sih cewek apa cowok ya itu anaknya ya. Cewek sih. Cewek ya. Mm-mm. Nah, karena dia nggak izin, bapaknya mengkelap lah, marah, ya kan. Akhirnya dijemput ke lokasi kan katanya, terus dijemput, dipaksa untuk pulang. Nah, sampai di rumah tuh baru akhirnya dibakar gitu. Nah, maksudnya poin benernya sih yang gua bilang itu ya kan, mungkin naluri dia sebagai bapak itu dia mengkhawatirkan anaknya. Iya, Dia betul. pergi jauh, Iya. dia nggak bilang gitu ya kan. Cuman memang mungkin salahnya tadi ya kan, nggak ada ya entahlah entah pendidikannya kurang, entah agamanya kurang atau Iya. apa segala macam gitu ya kan, sampai tindakan yang diambil itu sampai benar-benar ya dia ngebakar. Kalap. Iya, kalap gitu ya kan. Atau mungkin dia mau ngetes ini anak gue kayak Nabi Ibrahim gitu. Dibakar di adem kan nih, jadi adem kan nih. Aduh. Gitu ya. Ya gimana sih Bang menurut lo, apa kenapa sih ini bisa terjadi gitu di Indonesia? Ya kembali lagi tidak jelas Laptop. gitu. Ya itu kalau dari mungkin kasus abang yang tadi bilang ya mungkin bapak itu tahu lah ya pergaulan anak-anak sekarang kayak mana gitu kan, maka akhirnya khawatir dan macam-macam dan akhirnya melakukan sesuatu yang berlebihan gitu kan, maksudnya yang zolim lah ibaratnya membakar anak gitu kan.
Dan kembali lagi itu apa namanya? Sistem, Bang. Kayak ibaratnya kayak udah sistemik gitu. Apa? Ya kayak dari pergaulan tadi nih, dari sisi anak-anak pergaulan kita sekarang ya kan, gimana masih SD aja udah pacaran dan macem-macem, bahkan SD itu udah bisa berbuat hubungan suami istri dan macam-macam gitu kan. Dan pergaulan juga sekarang kan anak kecil SD udah narkoba dan macam-macam gitu kan. Ya orang tua mungkin khawatir gitu dan macam-macam dan kayak gitu. Maksudnya kayak apa ya? Kayak satu lingkaran setan gitu. Iya. Bakalan begitu terus gitu kan. Iya, tambah lagi mungkin orang tuanya begitu juga dulunya takut gimana gitu kan, akhirnya begitu. Jadi ya memang udah lingkaran setan kalau menurut saya, menurut gua. Iya. Tapi emang terlalu berlebihan sih kalau sampai ada tindakan kayak gitu. Iya, maksudnya ya sampai mukul pun ya sebenarnya ya boleh mukul. Cuma kan dalam kadar tidak melukai sampai tidak menyiksa, kan artinya kalau udah ampun ya udah gitu loh. Artinya juga ada sebenarnya ada cara edukasi yang lebih baik loh sebenarnya ke anak tuh gitu loh, nggak harus pakai namanya kekerasan, kan bener gak sih? Iya benar gitu. Emang gue bilang salah kan, gue nggak bilang apa-apa on. Kan lu harusnya nyalain gue lah, kan gue bercanda. Emang lu korek gue salahin, lu korek gue nyalain. Cuman itu tadi bener sih kalau lu bilang. Jadi emang gue pernah nonton, bukan nonton, gue liat di medsos itu ada berita anak kecil umur 10 tahun coy udah melakukan hubungan badan. Memang kisahnya kurang lebih sama kayak gitu. Dia izin pamit nginep di rumah temennya, katanya orang tuanya lagi nggak ada kan. Nah ternyata temennya ini cewek ya, temennya ini yang cewek itu ngajak temennya lagi 2 orang cowok. Nah jadi tidur dia 2 pasang. Oh, yang pakai baju seragam kan? Gua nggak tahu pakai baju seragam karena gua nggak ngelihat. Cuman dokternya yang cerita. Jadi dokternya, nah karena dia ya maksudnya mungkin ya, jadi setelah mungkin dia melakukan hubungan badan tuh akhirnya si anak itu kan tinggal sama tantenya ya kalau nggak salah. Nah itu kalau nggak salah ada keluhan-keluhan apa gitu ya kan, akhirnya diperiksa sama tantenya ke dokter. Nah cek lah sama dokter gini-gini, sama diperiksa kan kayak ada kerusakan gitu kan di organ intim, dia di organ intimnya itu kan. Nah itu dokternya tuh setengah kaget juga. Setengah kaget gitu, cuma setengah kaget. Gitu. Tapi senyum deh kan. Gitu. Iya. Setengah mati, setengah kaget gue bertahan. Maksudnya kaget lah gitu ya kan dokter. Ini apa benar gitu ya? Maksudnya kerusakannya kenapa gitu ya kan? Akhirnya ditanya-tanya, ternyata dijelaskan bahwa nginep gini. Dokter kaget tuh ya kan. Ya intinya setelah itu kata dokternya udah gitu. Maksudnya ada rasa nyesel apa enggak, gimana gitu ya. Dan yang bikin dokter itu sama kaget apa? Memang ini pengalaman pertama saya dok, dan ini enak katanya. Kecil 10 tahun, rusak nggak sih? Kayak gitu bisa jadi ini ya, maksudnya candu ya. Bener. Kalau dia udah bilang kayak gitu. Iya benar. Makanya kan dikasih solusi itu kan. Kontrasepsi. Ya makanya pas gitu ya kan, pemerintah ini emang tahu aja dia bajigur. Emang kayak udah desain begitu. Ambil keuntungan dalam kerusakan generasi bangsa. Iya. Tapi dia ngambil peluang di situ, gitu. Oportunis banget ya. Iya. Oportunisnya terhadap rakyat. Ngambil akhirnya emang itu. Kalau kita balik ke cerita yang tadi ya, jadi kata pas begitu dibilang itu, emang ini dok enak katanya. Dokter kaget kan ya. Maksudnya yang ada di pikiran dokternya itu nih anak trauma, anak gimana? Iya gitu pikirannya ya, buruk-buruk lah. Iya, psikisnya terganggu. Gitu ya. Dengan ngomong kayak gitu nggak habis pikir akhirnya dokter. Akhirnya dia bilang ke tantenya ya kan, jelasin ke tantenya segala macam. Dan ya untungnya katanya memang kerusakan di organ intim itu kalau dia masih muda kayak gitu masih bisa kembali normal katanya. Gitu. Dan akhirnya ya udahlah, gua nggak tahu selanjutnya gimana gitu. Tapi yang mau gua titik beratkan itu yaitu anak 10 tahun sudah melakukan itu gitu ya kan, dan dia sudah bisa mengeluarkan statement enak loh. Aduh kacau. Terus juga ada sih kemarin juga gue lihat tuh, SMP sih kayaknya. Dia tuh udah berani nyewa hotel atau kok kayak kamar gitu, jadi kamar sewaan gitu. Iya nggak tahu artinya. Ini ada kos transit juga sih memang yang gue sering baca. Pasang-pasangan coy. Iya beneran. Kata gue kok bisa dia gitu. Dan itu orang diem aja gitu ya kan, nyawa anak SMP. Pemilik gitu itu kan. Kok bisa dibiarin gitu loh. Rusak banget sih ya.
Iya. Makanya itu. Terus lagi didukung lagi sama kontrasepsi lagi tuh. Udah dibikin nutrisi protein dikurangin dan sebagainya, diakal-akalin. Aduh, gimana mau cerdas anak generasi bangsa. Makanya. Kita merhatiin tuh kayak anak-anak yang kayak sekolah dia harus nyebrang sungai kan. Yap. Yang jembatannya satu gitu. Iya. Tangan sama kaki satu-satu. Kenapa nggak dipikirin tuh? Bikinin jembatan. Iya. Malah mikirin alat kontrasepsi buat orang-orang anak-anak yang itu. Oh, dia mungkin buat pengaman. Jadi pas di jembatan digantung. balon, jadi balon. Pelampung. Kan pengaman. Iya bener juga sih. Iya banyak fungsi jadi. Jadi banyak fungsi. Menurut lu gimana bang? Iya dari itu ya kasus yang abang bilang tadi tuh, sampai dia bilang enak dan macam-macam. Nah itu sebenarnya dari teman sendiri ya. Banyak tuh ternyata yang sekarang tuh banyak jadi LGBT lah, terus ada yang hiper seks gitu ya. Karena memang dari kecil tuh udah kayak gitu. Maksudnya udah jadi korban pelecehan lah, korban yang tadi tuh korban seksual gitu macam-macam. Dan dia nggak diam-diam aja gitu kan, sampai dia dipendam-pendam itu sampai dia besar itu jadi hiper, melampiaskan itu jadi luar biasa, dan bahkan dia menularkan kembali lagi melakukan hal yang itu. Iya kan? Kepada jadi siapapun. Jadi nggak putus-putus tuh lingkarannya. Jadi begitu lagi gitu kan. Rantainya nyambung terus deh. Iya, terus pemerintah bilang solusinya apa? Alat kontrasepsi. Kan gimana itu? Kenapa enggak solusi yang lain gitu kan? Maksudnya yang contohnya. Ya, contohnya dari ajaran agama kita, Islam gitu kan, dari Allah gitu. Iya. Di Islam udah jelas diatur semua itu kan, kayak sistem pergaulan. Ya kan, andaikan diterapkan di negara kita gitu kan, pasti insya Allah aman gitu, karena yang perintahin bukan manusia, Allah gitu kan. Yang menurut manusia baik gitu kan, belum tentu baik di mata Allah ya kan. Salah hukum itu yang menurut manusia benar, belum tentu benar di mata Allah gitu kan. Sedangkan kita udah dikasih namanya Kitabullah gitu, Al-Quran, di mana kita dikasih petunjuk kan. Sedangkan kita kan agama ini kan mayoritas Islam ya, kenapa enggak menggunakan itu gitu, Al-Quran dan hadis gitu kan. Dan sebenarnya jawaban ini kan masalah-masalah yang dihadapin manusia ya. Sebenarnya udah ada solusinya itu di Al-Quran. Kenapa manusia itu tidak menggunakan itu? Kayak ibarat komputer lah, ya kan? Komputer atau nggak make inilah. Gitu. Kalau kita nggak ngikutin aturannya gitu kan? Bukunya ya. Iya, misalnya komputer kita ngeliat aturan Blender, itu kan beda. Iya benar. Bakal rusak tuh komputer ya kan? Iya. Berarti mengikuti secara panduan tuh. Iya, cara panduan. Sebenarnya kayak aneh gitu. Udah ada petunjuknya, nggak dipakai, itu cari cara lain yang menurut dia benar, padahal nyata itu merusak. Udah merusak itu ternyata tujuannya adalah di belakang itu keuntungan pribadi gitu kan, kelompok itu. Makanya andaikan masyarakat kita gitu kan bisa melek dengan hal ini. Iya. Nah, gue jadi punya pertanyaan nih. Ketika lu jadi pemimpin di negara ini, apa yang bakal lu lakuin pertama kali? Ya kembali lagi kayak tadi dibilang kan, Bang, yang tadi itu masalah dari anak kecil jadi korban terus kayak gini kan, ibaratnya kayak sistematik gitu ya. Terus kayak pergaulan ini kan udah jelas tuh dari kecil bisa melakukan kayak gitu kan. Terus ada macam-macam lah kayak yang sekarang ini, kayak yang katanya solusinya masyarakat supaya pintar, terus katanya harus kasih susu dan macam-macam gitu kan. Itu kan ide manusia sendiri gitu ya. Dan ternyata kan bisa dikritik gitu kan. Bisa dikritik kekurangan ini dan ini tidak benar macam-macam gitu kan. Ada pro ada kontra. Nah, sekarang udah tersistem gitu lah, maksudnya selalu salah intinya kan buatan pemikiran manusia itu kan. Ya seakan-akan manusia itu pengen menjadi tanda kutip mengatur kehidupan sendiri, itu Tuhan gitu kan, tanda kutip. Ya solusinya satu ngikutin lagi ke zaman Rasulullah gitu kan, ajaran Rasulullah gitu, menerapkan Al-Quran dan hadis itu untuk di negara kita itu hukum politik Indonesia hukum politik Islam. Jadi sehingga semua problem ini terselesaikan secara realistis gitu, terukur, terarah gitu kan, jelas dan menguntungkan semua masyarakat, umat gitu kan, umat manusia, bukan hanya menguntungkan Islam doang tapi seluruh umat manusia kan. Karena dari zaman Rasul kita udah, kalau kita suka dengar ceramah ya, kayak cerita sahabat Nabi, dari Nabi, sahabat Nabi, tabiin gitu kan, dan sampai setelahnya sampai khalifah gitu kan, semuanya itu ibaratnya kasus kriminal cuma berapa hitungan jari, ya kan, tidak banyak dari berapa abad gitu kan. Kenapa kita nggak ngikutin itu? Ya, terlalu udah ada, tapi malah justru yang kayak sekarang
udah jelas bobrok, kenapa yang lain pada diam gitu kan? Terus seakan-akan bodoh amat. Apakah Anda yakin itu tidak akan mengenai Anda gitu? Iya. Iya kan? Iya, bisa Apakah anak yakin? ya, Iya. bisa saudara. Sekarang kita punya anak, saya punya anak namanya Saka ya. Iya. Anaknya namanya Taki ya. Dengan sistem begini, kita diam-diam aja misalnya kan, set. Terus anak kita yang bergaul di depan gitu kan sama teman-teman, nanti kok anak kita begitu sama kayak melakukan yang auzubillahi min dzalik yang tadi ya, kasus anak SD dan macam-macam, siapa yang salah? Ya kan? Karena kita diam-diam aja kita yang salah. Ibarat kok kata Rasul tuh kan, Islam tuh ibarat kapal ya. Kalau kapal di atas di bawah, tiba-tiba di bawah ini pengen ngambil air karena takut nyusahin di atas, di akhirnya dia pengen ngebolongin kapal itu, ya kan? Kalau nggak ada yang negur, kalau itu perbuatan salah gitu kan, dia tenggelam semua. Kalau kita diam tenggelam semua gitu kan. Bukan cuma yang ngebolongin kapalnya iya, doang. bolongin kapal doang. Kalau kita diam aja gitu kan. Nah itu makanya subhanallah banget. Semoga kita bisa berpikir dalam, ibaratnya kan Allah ini ibaratnya ngasih cash ya, kan ngasih ngasih fakta supaya kita bisa berpikir gitu. Supaya kita bisa berpikir yang fakta itu. Jadi sebenarnya apa sih solusinya yang konkretnya kan? Apakah tentang yang tadi dibilang tuh tentang bahkan sampai ke solusinya adalah makan gitu buat pendidikan, terus sampai solusinya adalah alat kontrasepsi. Yeah. Itu kan luar biasa banget. Orang normal juga, orang juga udah ngerti ini apaan sih gitu. Solusinya bermutu. Iya, maksudnya dan itu dijadikan undang-undang dan dipraktekkan oleh negara gitu. Iya. Dan kita sebagai rakyat biasa Bisa apa? bisa apa gitu? Bisa apa? Bisa ngomong. Kalau ini salah Pak. Jadi itu saya berharap semua bisa berpikir sekarang. Mantap, luar biasa ini. Berarti ketika lo jadi pemimpin, harapan lu gimana tadi? Jelas merubah. Berubah keadaan ya. Iya kadang. Yang tadinya buruk menjadi lebih buruk. Kalau yang jadi lebih baik lah pasti. Iya insyaallah. Bang Kiki juga mau jadi pemimpin katanya. Enggak, gua enggak mau. Jadi kalau ditanya ke gua, kalau lu jadi pemimpin gimana? Gua enggak mau. Oke. Jelas lah ya kan kalau pemimpin. Kalau kata Rocky Gerung nih ya yang gue ikutin dia nih, katanya ditanya, Bung Rocky gimana kalau Anda dijadikan seorang presiden gitu pada saat ini gitu, saya akan membubarkan DPR. Karena nggak guna. Itu bisa ditempati sama anak-anak STM gitu. Sama anak gunung kan. Luar biasa. Ya, pencipta alam itu lebih baik ya. Pencipta alam ya gak? Ya mudah-mudahan lah ya, kita berharap ke depan dalam konstelasi politik ke depan bisa lebih baik lah harapannya ya. Ada perubahan lah ya. Ada perubahan. Walaupun kita yakin perubahannya itu nggak besar mungkin, tapi paling nggak ada perubahan yang nyenengin rakyat. Iya benar. Mudah-mudahan ya kan. Ya, harapan lu gimana Bang untuk negeri ini? Ya semoga harapan pribadi ya. Iya, harapan keluarga ke apa? Harapan bangsa. Iya, mewakili keluarga, mewakili masyarakat juga terserah. Tengah harapan kasih. SMA harapan kasih. SMA gua. Iya kalau menurut gua pribadi ya, minimal nih kita bisa melek politik lah gitu kan. Melek politik yang terjadi sekarang tuh kita tidak hanya diam gitu, terus juga berpikir kritis tentang solusinya gitu. Apakah tentang solusinya ini, apakah ini bisa selesai masalah, apakah justru lebih buruk gitu kan. Akhirnya kita dalam berpikir kita jadi apa namanya, kan Allah selalu bilang kita sudah berpikir ya, akhirnya kita menemukan kebenaran di situ kan. Akhirnya kita akan menemukan di mana kebenaran itu hanya dari milik Allah Subhanahu wa taala gitu, milik Islam gitu. Anda berharap gitu, terus berpikir kritis gitu kan, dan selalu berarti berpikir gitu kritis dan berani speak up lah gitu. Apa sih namanya itu, nahi dan mungkar ya? Yep, nahi dan mungkar gitu. Jangan ragu, jangan takut gitu. Iya, dengan kezaliman yang ada kita harus ibaratnya bukan melawan, maksudnya harus aktif gitu. Karena kan semua perbuatan itu kan dipertanggungjawabkan pada Allah gitu ya. Apalagi umur kita sebentar. Aneh ngerasa waktu itu kemarin masih SD. Ya. Aneh ingat banget masih SD, tiba-tiba sekarang udah punya anak aja gitu. Tadi aja aneh berenang di Gang Salak gitu kan. Aneh tuh ingat banget dulu tuh aneh les berenang situ masih kecil, masih SD. Sekarang aneh nemenin anak berenang situ gitu kan. Tiba-tiba cepat banget waktu ya kan. Iya, sedangkan kita kasih umur, Rasul kan meninggal 63, sekarang 30. Aneh kan 31.
Nah bentar lagi nggak tahu yang namanya umur apakah sampai 61, apakah besok ada yang meninggal atau enggak, bulan depan atau tahun depan, nggak ada yang tahu. Begitu cepat gitu. Kalau kita diam aja kita rugi dalam hidup ini. Maksudnya rugi karena kita pasti meninggal, pasti mati gitu. Dan nanti pas kita mati nih di black, ya kan kita nggak bisa berbuat apa kan. Amal kita yang berbicara gitu. Lu ngapain aja lu selama ini? Untuk zaman-zaman kontrasepsi, anak-anak disuruh kasih konsultasi, lu ngapain aja? Diam aja, apakah mendukung gitu, apalagi untuk minta ikut gitu. Apa ikut nyantai? Kan gitu nyantai buat anak gua ya. Iya, alasannya gitu. Apa gila. Aku yakin lah semua itu pasti dihisap gitu. Iya. Dihisap, Allah bakal nanya mata, tangan, kaki dan segala macam lah. Itu harapan saya pribadi. Gua. Ya, mewakili keluarga lah ya. Perasaan bapak-bapak. Kalau lu Bang Mayat, coba. Apain gua host ngapain lu tanya-tanya mungkin harus. Nah, cuman gua mau komentar itu aja tadi. Iyalah. Itu jangan kebanyakan diam katanya. Benar. Menurut gua. Dibanyakin dulu ya. Iya. Pohon aja tumbuh, coy. Oh. Kalau diam lu kalah sama pohon. Iya. Pohon aja bertumbuh. Iya, pohon aja kan. Bertumbuh dan berkembang ya nggak sih? Bisa neduhin orang, ya kan? Bisa ngasilin oksigen buat orang-orang. Ngasih buah. Ngasih buah, ya kan. Kalau lu diem aja, lu kalah sama pohon gitu ya kan. Jadi ibaratnya kalau kata orang, ya lu diem aja, lu malu sama pohon apa gitu. Bener. Malu sama pohon. Lu mau ditanya kan menurut lu gimana? Kagak sih. Jadi lu jawab aja udah, nggak usah ditanya. Nggak apa-apa, lu komentar aja dah. Ya gimana kalau untuk negara ini juga kita harus mengkritik negara ini kan gitu. Iya. Ya artinya mengkritik pemerintah itu kan wajar-wajar aja ya nggak sih? Boleh-boleh aja ya nggak sih? Gitu. Kalau nggak mau dikritik yang jangan jadi pemerintah kan gitu. Ngapain kita kritik tukang beca? Iya. Itu tukang beca ngayunya nggak bener. Iya. Masa lagi itu dilepas tangan? Iya. Lagi genjot kakinya nggak nempel. Ngapain kita kritikin itu? Cuman itu mudah-mudahan juga para petinggi-petinggi kita ya kan itu nggak salah persepsi ya. Karena kritik itu bukan berarti kita benci. Gak menyerang personal. Yap. Nah, gua jadi bisa ngebedain ya ketika Rocky Gerung mengatakan bahwa yang saya kritik adalah presiden. Iya, bukan gitu Pak Jokowi. Iya, gitu. Berarti kan ya secara presiden itu adalah mewakili pilihan daripada rakyat. Iya. Ya rakyat boleh dong mengoreksi presiden gitu. Nggak boleh tuh rakyat mengoreksi Pak Jokowi. Iya. Bikin kayunya nggak bener. Iya.